Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ayo, siapa yang kangen dengan ruang kelas? Wah, banyak sekali yang kangen dengan ruang kelas. Sama, Ustazah Nika juga kangen ngajar kalian di kelas. Yuk kita selalu berdoa supaya pandemi COVID ini segera selesai dan kita bisa masuk sekolah lagi. Amin. Salihah, sebelum belajar, yuk kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar salat ketika sedang sakit. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu keutamaan sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Yang pertama, sholat adalah amal pertama yang dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang akan dihisab dari seseorang nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik semua amal perbuatannya. Tapi jika sholatnya buruk, maka seluruh amalnya juga buruk. Jadi kuncinya adalah sholat. Yang kedua yaitu sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita belum sholat, belum tegak rukun Islam kita yang kedua ini ya. Selanjutnya adalah sholat adalah tiang agama. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Nah, barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Seperti bangunan ya, untuk menegakkannya itu ada tiangnya, ada pasaknya. Bisa dibayangkan kalau tidak ada pasaknya bisa roboh. Ya seperti itu. Yang keempat adalah sholat adalah penggugur dosa. Nah, insya Allah dosa-dosa kecil yang kita lakukan sebelum kita sholat akan diampuni oleh Allah. Salihah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga sholat 5 waktu ya. Baik kita masih dalam keadaan sehat, atau saat kita sedang safar atau perjalanan, kemudian saat kita sedang sakit. Semua keadaan itu kita tetap diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tata cara sholat dalam keadaan sakit ada 3. Yang pertama, berdiri. Jika kita masih mampu berdiri seperti sholat biasa, kita harus berdiri. Yang kedua, dengan duduk. Kalau kita sudah tidak kuat berdiri, kita boleh sholat dengan duduk. Kemudian kalau kita tidak kuat berdiri dan tidak kuat duduk karena pusing misalnya, kita boleh berbaring. Sekarang kita akan pelajari sholat dengan cara duduk. Yang perlu diingat adalah duduknya seperti duduk di antara 2 sujud ya kalau bisa, tetapi kalau tidak bisa duduk sebisanya. Perhatikan video berikut ini ya salihah. Pertama, berniat. Kedua, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Nah, kedua tangan bersedekap di atas dada ya. Kemudian membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. Nah, rukuknya dengan membungkukkan sedikit badan. Nah, iktidal duduk seperti semula. Kemudian sujudnya ini membungkukkan badannya lebih dalam lagi ya. 2 kali sujud. Nah, kemudian kalau sudah rakaat terakhir, tasyahud akhir, lalu salam seperti biasa. Begitu. Diulang-ulang, diperhatikan lagi ya salihah. Salihah yang kedua adalah sholat dalam keadaan sakit dengan cara tidur miring. Perhatikan caranya berikut ini ya. Yang pertama, tidur berbaring ke arah kanan ya, miring ke kanan menghadap kiblat. Kemudian niat dan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangannya di atas dada ya.
Tadi sudah baca Al-Fatihah misalnya, terus sekarang rukuk, ditundukkan kepalanya sedikit. Nah, i'tidal, kepalanya tegak lagi. Kemudian sujud itu menundukkan kepalanya lebih lagi ya, lebih dari rukuk tadi, harus lebih dalam. Duduk di antara dua sujud, kepalanya tegak lagi. Lalu sujud yang kedua, kepalanya menunduk lagi, lebih dalam daripada rukuk. Nah, kalau sudah tahiyat akhir, rakaat terakhir, seperti itu ya jarinya, kemudian mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Begitu ya soleh-solihah. Bagaimana soleh-solihah? Yang tadi sudah paham? Coba diputar-putar terus videonya ya, sambil dilihat gerakan sholatnya. Sekarang posisi yang kedua untuk sholat dalam keadaan berbaring, yaitu dengan telentang ya. Kalau tadi dengan miring, sekarang dengan telentang. Caranya yang pertama adalah tidur berbaring. Luruskan kakinya ke arah kiblat, jadi kepalanya di timur ya. Kemudian niat dan takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek. Allahu Akbar. Kemudian rukuk, kepalanya diangkat sedikit ya. I'tidalnya, kepalanya ditegakkan kembali. Kemudian untuk sujudnya, kepalanya diangkat lebih tinggi dari posisi rukuk. Duduk di antara dua sujud, kepalanya ditegakkan kembali. Sujud yang kedua seperti dengan sujud yang pertama. Kemudian kalau sudah rakaat terakhir, tahiyat akhir, nah lihat posisi jarinya, tangannya, lalu salam. Kepalanya ini harus lebih tinggi ya soleh-solihah, posisinya pakai bantal. Demikian soleh-solihah, ada 3 cara untuk kita sholat ketika sedang sakit. Nah semuanya itu tergantung kondisi badan kita ya. Kalau kita masih kuat berdiri ya kita berdiri, misalnya cuma sakitnya bersin flu. Kalau lutut kaki kita sakit tidak bisa rukuk, boleh kita sholatnya duduk. Tapi kalau duduk juga misalnya pusing sekali, itu boleh berbaring, tergantung kondisinya ya. Baiklah, untuk tugas kalian hari ini adalah memahami materinya ya soleh-solihah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.